Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara umat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Terutama yang sudah menyiapkan diri di tempat masing-masing untuk mengikuti ibadah online GKI Bogor Baru dan bakal Jemaat Sentul. Semoga sehat selalu. Walaupun kita belum bisa bertemu langsung dalam ibadah karena pandemi COVID, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam mengikuti ibadah minggu ini. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Selamat beribadah. Sebelum kita memasuki ibadah pagi hari ini, mari kita melihat tayangan penekanan warta sebagai berikut. Umat yang dikasihi Tuhan, di hari perhentian ini, kita mau bersama-sama berbakti dan menikmati persekutuan kita dengan Tuhan, pencipta seluruh dunia ini. Bersama dengan semua ciptaannya, mari kita bangkit berdiri untuk memuji namanya dan menyembahnya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin.
Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, setelah sebulan penuh kita mengikuti bulan lingkungan, kita diingatkan Allah, Sang Pencipta, yang telah memberikan mandat kepada kita sebagai rekan sekerjanya untuk memelihara semua ciptaannya, seperti tertulis pada firman-Nya. Pada saat menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di tengah dunia yang mengeksploitasi lingkungan untuk kepentingan manusia, kita diberi kuasa untuk melestarikan lingkungan, tentu dengan penyertaan Allah, Sang Pencipta. Perintahnya sungguh jelas bagi kita umatnya untuk berkuasa atas ciptaannya yang lain. Mari kita tilik kehidupan kita. Apakah kita sudah menjalankan tugas kita secara bertanggung jawab? Apakah kita peduli dengan lingkungan yang banyak dieksploitasi oleh dunia? Allah Bapa menciptakan semuanya dalam keadaan baik. Apakah kita sudah menjaga semuanya itu tetap baik? Apakah kita telah mengusahakan apa yang rusak menjadi kembali baik? Mari kita naikkan doa pengakuan dosa secara pribadi kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, ampuni kami umat-Mu yang belum menjalankan tugas kami untuk menguasai ciptaan-Mu dengan bertanggung jawab. Ampuni kami kalau kami malah termasuk dalam bagian mengeksploitasi lingkungan ini. Ajar kami Bapa untuk memelihara ciptaan-Mu dengan lebih baik karena kami adalah rekan sekerja-Mu. Terimalah penyesalan kami ini dan ampuni. Di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Saya mengajak umat untuk berdiri. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila
amanlah jiwaku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan jemaat GKI Bogor Baru dan juga bakal jemaat Sentul, kami datang menghadap hadirat-Mu yang maha kudus. Kami datang dengan penuh kerinduan. Kami datang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai rekan sekerja Allah. Dan kami sadar kami memiliki banyak keterbatasan, karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan kiranya Tuhan tolong. Tuhan pakai surut dengan kehendak Tuhan saja. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak umat sekalian untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 6 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah minggu saat ini adalah rekan sekerja, tanggung jawab, dan penyertaan Allah. Jemaat GKI Bogor Baru dan juga bakal jemaat Sentul, sudah 1 tahun lebih kita semua mengalami pandemi COVID-19. Dan selama itu juga gereja mengalami kesulitan, gereja mengalami keterbatasan untuk melayani jemaatnya, termasuk dalam hal ibadah. Saya masih ingat ketika di awal pandemi, hampir semua ibadah di gereja itu diberhentikan, supaya gereja tidak menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Saat itu di gereja di tempat saya melayani, kami sempat kebingungan bagaimana caranya untuk melayani jemaat. Hingga akhirnya
Di awal-awal pandemi saat itu, kami mencoba melayani jemaat ibadah secara online melalui Facebook dan juga Instagram. Di dalam ibadah remaja dan pemuda, saat itu saya melayani mereka, saya menggunakan Instagram untuk melayani mereka, saya bernyanyi, saya memberitakan firman Tuhan. Namun setelah beberapa minggu berlalu, kami semua berpikir untuk mencari cara yang lain supaya dapat melayani jemaat dengan lebih baik. Saat itu akhirnya kami melibatkan tim multimedia yang ada di gereja untuk membantu ibadah. Sehingga akhirnya kami mulai beribadah baik melalui YouTube maupun melalui aplikasi Zoom. Dan kita tahu tim multimedia di tengah-tengah masa pandemi seperti ini sangat membantu sekali dalam pelayanan. Mereka adalah salah satu kunci penting terlaksananya pelayanan dan ibadah di masa kini. Dan kita melihat bahwa mereka adalah rekan sekerja dalam melayani Tuhan. Bukan hanya itu, ketika pandemi terjadi, bukan hanya tim multimedia dilibatkan, kami pun mencoba untuk membentuk tim kesehatan. Ada dokter, ada perawat, ada bidan. Tujuannya apa? Supaya mereka menjadi tempat bagi jemaat untuk berkonsultasi. Jemaat bertanya mengenai masalah pandemi, virus corona dan lain sebagainya. Dan bahkan tim kesehatan ini kami libatkan ketika kami beberapa kali mencoba beribadah secara onsite di gereja dengan jumlah yang sangat terbatas. Sekalipun mereka berlatar belakang dari bidang kesehatan, mereka juga adalah rekan sekerja yang melayani jemaat di masa pandemi seperti ini. Ada banyak orang lainnya yang dengan kemampuan berbeda-beda yang juga turut membantu. Oleh karena itu di masa pandemi ini kita semua kembali diingatkan bahwa semua orang adalah rekan sekerja dalam melayani Tuhan. Hal inilah yang sebenarnya diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus berkata di ayat yang pertama, sebagai teman-teman sekerja kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai teman atau rekan sekerja. Rekan sekerja yang dimaksud oleh Paulus dalam bagian ini adalah orang yang bekerja bersama-sama dengan Paulus dan juga Allah. Rekan sekerja adalah orang yang bekerja bagi Allah dan juga bagi kemuliaannya. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih jemaat di Korintus disebut sebagai rekan sekerja? Kalau kita melihat di bagian sebelumnya, di situ Paulus menjelaskan bahwa setiap orang percaya telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Inilah kasih karunia yang telah mereka terima. Kristus mati untuk mereka semua supaya mereka tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan hidup bagi Tuhan. Karena itu Paulus dalam bagian ini mengingatkan jemaat supaya mereka tidak menyia-nyiakan atau membuat tidak berarti kasih karunia yang telah mereka terima dengan cara mereka tidak percaya sekalipun mendengar. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi tujuan dan rancangan Injil itu diberitakan dalam kehidupan mereka. Dengan tegas Paulus dalam ayat yang kedua mengatakan bahwa ini adalah saatnya. Saat bagi mereka untuk merespon dan melakukannya. Saat bagi mereka untuk menjadi bagian dari rekan sekerja Allah. Namun kita perlu ingat menjadi rekan sekerja Allah bukan berarti posisi kita sama dengan Allah. Posisi kita berada jauh di bawah Allah. Menjadi rekan sekerja Allah artinya kita menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang diberikannya kepada kita. Kita tahu Allah punya tugas tersendiri dan kita sebagai rekan sekerjanya, kita juga memiliki tugas tersendiri. Masing-masing memiliki bagiannya sendiri. Kalau sejenak kita menengok ke belakang dalam kisah penciptaan, kita tahu Allah menciptakan segala sesuatu termasuk manusia di dalamnya. Dan kita pun tahu Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengambil bagian dalam mengelola dan memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya. Saat itu manusia menjadi rekan sekerja Allah.
untuk mengelola dan memelihara ciptaan Tuhan lainnya. Dan kalau kita tarik kembali ke dalam konteks jemaat Korintus, Paulus mengingatkan dan mengajak jemaat untuk menjadi rekan sekerja Allah dengan cara apa? Membawa kasih dan damai kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah rekan sekerja Allah untuk menjaga lingkungan sekitar, untuk membawa kasih serta damai dimanapun mereka berada. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, menjaga lingkungan sekitar bisa kita mulai dengan hal yang sangat sederhana. Yaitu dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya. Tentu kita tahu membuang sampah pada tempatnya ini adalah hal yang sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Namun seringkali ada banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, yang kadangkala membuang sampah sembarangan. Coba saja kita melihat, gitu ya, kalau kita berada dalam kendaraan, kadang-kadang kalau kita mau buang sampah, apa yang kita lakukan? Bukan mengumpulkannya terlebih dahulu di dalam plastik dan lain sebagainya. Yang kita lakukan adalah membuka kaca jendela, lalu kita membuang sampah itu dimanapun kita berada. Sepertinya semua tempat itu menjadi tempat sampah. Dan kita tahu itu adalah hal yang salah. Karena itu marilah kita menjaga lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah pada tempat. Hal sederhana itu menggambarkan dan menunjukkan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah yang bertugas untuk mengelola dan memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya. Sebagai rekan sekerja Allah, kita pun diajak untuk membawa kasih dan damai di masa pandemi seperti ini. Kita bisa melakukan dengan hal yang sederhana dan mudah. Kita mulai untuk memakai masker ketika kita keluar rumah. Ini bukankah ini adalah hal yang mudah untuk kita lakukan? Ini dapat menjaga hidup bagi diri kita sendiri, juga hidup bagi orang lain. Dengan cara seperti ini kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, kita melihat ada saja orang-orang yang tidak memakai masker ketika mereka keluar rumah. Mungkin juga termasuk orang-orang Kristen. Bukankah ketika kita abai melakukan hal ini, kita melihat ada begitu banyak orang yang terpapar virus corona dan membuat banyak rumah sakit saat ini menjadi penuh. Begitu banyaknya orang yang terpapar membuat rumah sakit kewalahan dan tidak mampu lagi untuk menampung mereka yang sakit yang terpapar virus corona. Karena itu marilah kita membawa kasih dan damai. Kita mulai dengan cara sederhana, yaitu dengan memakai masker ketika kita keluar rumah. Disitulah kita bisa menjaga hidup bagi diri sendiri dan juga hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam menjalankan tugasnya sebagai rekan sekerja Allah, Paulus mengingatkan jemaat untuk senantiasa yang pertama itu berhati-hati. Dalam ayat yang ketiga Paulus berkata demikian. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam pelayanannya Paulus bersikap berhati-hati. Dalam pelayanannya Paulus berada di antara orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Paulus selalu bersikap hati-hati supaya jangan sampai dia menyinggung orang Yahudi maupun bukan Yahudi dalam pelayanannya. Karena saat itu ada orang-orang yang tidak senang dengan Paulus yang sedang menunggu kesalahan yang dilakukan oleh Paulus. Paulus tidak menyinggung orang Yahudi dengan semangat yang berlebihan menentang hukum Taurat. Paulus pun tidak menyinggung orang bukan Yahudi dengan ketaatan yang berlebihan kepada hukum Taurat. Paulus sangat berhati-hati dalam pelayanan yang dilakukannya. Yang kedua, Paulus senantiasa bersabar. Kalau kita lihat ayat yang keempat, di situ Paulus berkata, sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam pelayanan yang dilakukannya, Paulus mengalami berbagai macam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Segala macam kesukaran yang dialami oleh Paulus dijelaskan dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Paulus mengingatkan bahwa sebagai rekan sekerja Allah, mereka tidak hanya rajin bekerja bagi Allah, melainkan juga mereka bersabar menerima segala sesuatu karena kehendak Allah.
Kesabaran seperti inilah yang perlu dimiliki untuk menunjukkan kesetiaan mereka sebagai rekan sekerja Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tarik kembali dalam konteks pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, sebagai rekan sekerja Allah tentu kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk terus mengingatkan supaya orang-orang senantiasa waspada dengan virus corona yang semakin hari semakin menyebar. Namun kita harus berhati-hati, karena ada saja orang yang menyangka ketika kita mengingatkan orang lain dengan pandemi yang terjadi saat ini, kita dianggap sedang menebar ketakutan. Padahal ketika kita mengingatkan supaya orang-orang waspada, tujuan kita supaya orang-orang itu senantiasa berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Bukan untuk menyebar ketakutan. Karena itu ketika kita ingin mengingatkan orang-orang untuk senantiasa waspada, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Supaya informasi atau himbauan yang kita berikan membuat orang menjadi lebih waspada, bukan menjadi semakin ketakutan. Di tengah-tengah pandemi ini pun kita akan bertemu dengan orang-orang yang suka nyinyir ketika kita selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ada orang yang mengatakan bahwa perilaku seperti itu yang memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak adalah perilaku orang yang kurang beriman. Namun kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan kita hikmah sekali lagi untuk menjaga kehidupan bagi diri sendiri dan juga bagi orang sekitar kita dengan hal yang sederhana, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Sekalipun ada orang yang mengatakan ketika kita mentaati protokol kesehatan kita sebagai orang yang kurang beriman, bersabarlah. Karena sekali lagi ketika kita menjadi rekan sekerja Allah, tugas kita adalah untuk memberi hidup bagi diri sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, ketika Paulus mengalami kesulitan, Paulus tetap merasakan kuasa Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupannya. Kuasa Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus yang senantiasa membimbing. Kuasa Tuhan yang senantiasa menopangnya sehingga dalam kesulitan pun Paulus tetap merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kalau kita lihat ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, Paulus mengatakan seperti ini. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kalau kita melihat Paulus mengalami berbagai macam kesulitan, namun ia masih tetap merasakan penyertaan Tuhan. Sekalipun dikatakan dianggap sebagai penipu, namun dia dipercayai. Hampir mati, namun dia tetap hidup, dan lain sebagainya. Jadi sekalipun ada kesukaran, Paulus mengingatkan untuk tetap setia menjadi rekan sekerja Allah, tetap berhati-hati, tetap bersabar, serta merasakan penyertaan Tuhan. Ini akan menjadi sukacita bagi kita semua, bahwa ketika kita menjadi rekan sekerja Allah, akan ada penyertaan Tuhan yang kita rasakan. Oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, oleh firman Tuhan ini kita diingatkan, bahwa sebagai orang percaya kita semua adalah rekan sekerja Allah. Kita bertugas untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Kita bertugas untuk membawa kasih dan damai di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada. Sekalipun kita mengalami kesukaran, kesulitan, penderitaan, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita, sehingga kita dapat setia menjadi rekan sekerja Allah sampai pada kesudahannya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Diberitahukan kepada jemaat bahwa Majelis Jemaat GKI Bogor Baru telah menerima surat permohonan astetasi masuk pada tanggal 20 Mei 2021 atas diri pertama Bapak Ferry Yosef Mamuaya sebagai suami, yang kedua Ibu Nunu Giri Karyanti sebagai istri, yang ketiga Saren Love Vima Rielta Mamuaya sebagai anak. Bapak Ferry adalah ayah dari Ibu Stevi Mamuaya atau mertua Penatua Septianto Bayu Aji, terdaftar sebagai jemaat di GPIB Jambi. Sedangkan Ibu Nunuk dan Saren sebelumnya terdaftar sebagai anggota jemaat GKI Waran Jakarta. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat di GKI Bogor Baru. Kami berharap kiranya Bapak dan Ibu dapat ikut ambil bagian dalam pelayanan dan mengembangkan talenta di GKI Bogor Baru demi kemuliaan nama Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika hari Minggu saat ini kami bersama dengan Jemaat GKI Bogor Baru dan juga bakal Jemaat Sentul, kami boleh beribadah bersama-sama, sekalipun sampai dengan saat ini kami masih beribadah dari rumah masing-masing. Namun biarlah Tuhan, melalui ibadah yang kami lakukan, kami boleh senantiasa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan, Pak Adi Halim, Oma Haryani, Tante Ratna Niti, Bu Endang, Pak Baudewin, Ibu Pati, Ibu Hilda, Ibu Payem, Pak Bagio, Pak Andreas Kristianto, Pak Sitorus, Kekes, Bu Stevi, dan juga bakal jemaat Sentul yaitu Bu Anastasia Hartadi, Pak Tumpal, Bu Manurung, Bu Elsie, Bu Grace, Bu Simar Mata, Bu Yesiska, Oma Sarah, Bu Hinggar, Bu Mauren, Pak Arianto, dan mungkin jemaat yang lain yang saat ini sedang mengalami sakit dan dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam kelemahan yang mereka alami, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Terlebih ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati memohon belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami rindu ya Tuhan, kuasa Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Mereka dapat kembali bersama-sama kami beribadah, sekalipun masih dilakukan di rumah masing-masing. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota usia indah, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Tuhan berikan sukacita di masa tua mereka, dan mereka boleh senantiasa merasakan bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan jemaat, mereka yang bergumul dalam pekerjaan dan kesulitan ekonomi, mereka yang bergumul dalam relasi dengan keluarga, mereka yang bergumul dengan anak-anak mereka yang bersekolah dan juga kuliah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila dalam pergumulan yang mereka alami, Tuhan yang senantiasa campur tangan, dan bila mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, karena mereka percaya Tuhan akan menolong mereka tepat pada waktunya, untuk mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk bulan lingkungan di GKI Bogor Baru dan juga bakal jemaat Sentul, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pada bulan lingkungan ini kembali kami diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai rekan sekerja Allah untuk menjaga lingkungan sekitar, untuk membawa kasih, membawa damai dimanapun kami berada. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang melayani di GKI Bogor Baru dan juga bakal jemaat Sentul.
Tuhan berkati mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan tolong mereka sehingga di masa pandemi ini pelayanan dari GKI Bogor Baru dan juga Bakal Jemaat Sentul tetap berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati setiap pengurus-pengurus yang melayani dan juga aktivis yang melayani. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi jemaat yang mereka layani. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk pandemi COVID-19 yang terus melanda bangsa Indonesia. Kami merasa sedih ketika kami melihat ada begitu banyak rumah sakit yang sudah melebihi kapasitas karena melayani orang-orang yang terpapar. Kiranya Tuhan menolong tenaga medis dan juga kesiapan rumah sakit ketika mereka harus merawat orang-orang yang terpapar virus corona. Kami juga berdoa supaya masyarakat mematuhi protokol kesehatan sehingga masyarakat mengambil bagian untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Dan kami terus berdoa untuk vaksinasi yang dilakukan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati sehingga ini menjadi salah satu langkah bagi bangsa Indonesia untuk mengakhiri pandemi. Kami juga berdoa untuk pendidikan di Indonesia. Kami juga berdoa untuk kemiskinan yang terjadi. Kami berdoa untuk peran gereja, peran orang Kristen, untuk orang-orang yang menderita. Karena itulah tugas kami sebagai rekan sekerja Allah. Tolong kami ya Tuhan, supaya dimanapun kami berada kami boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk dunia dalam menangani COVID di beberapa negara, kiranya juga Tuhan yang menolong. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk seluruh jemaat GKI Bogor Baru dan juga Bakal Jemaat Sentul ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Inilah rangkaian doa kami ya Tuhan. Kami naikkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kasih Allah yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita menyampaikan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat sabdanya yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dan perlihatkan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dimasukkan ke dalam amplop dan disampaikan ke bendahara majelis jemaat GKI Bogor Baru. Yang kedua, ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 09550039999 atas nama GKI Bogor Baru. Atau yang ketiga, melalui QRIS, metode QR Code dengan memindai barcode QRIS GKI Bogor Baru yang tertera di layar atau di warta jemaat melalui HP. Kemudian menuliskan nilai persembahan dapat dilakukan dari GoPay, OVO, dan yang lainnya. Mari kita nyanyikan ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terimalah persembahan kami
yang tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini menjadi berkat banyak orang sehingga mereka bisa melihat kebesaran kasih-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah rekan sekerja Allah. Karena itu lakukanlah tanggung jawab itu dengan baik, dengan senantiasa membawa kasih dan damai dalam keseharian kita. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita sekarang sampai selamanya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan nyanyian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, Kidung Jemaat 64 bait yang pertama sampai yang ketiga. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.